Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas satu tema berikutnya, yaitu tema jahiliyah. Istilah disinggung jahiliyah dari kata jahil. Jahil itu artinya jahil. Kita sudah sering mendengar kalimat ini di dalam bahasa Indonesia kan. Dia orang jahil dan seterusnya. Dan kita tahu artinya jahil itu adalah lawannya alim. Kalau alim itu mengetahui berilmu, maka jahil itu adalah orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh bahasanya. Nah, istilah jahiliyah ini bukan istilah yang dibuat-buat oleh manusia, bukan. Tapi jahiliyah ini istilah yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Di istilah jahiliyah ini Allah taala yang memberikan, Allah cantumkan dalam kitab sucinya di Al-Qur'an. Bahkan bukan cuma di satu tempat. Di 4 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jahiliyah, bunyinya persis jahiliyah. Bahkan nanti ditambah satu lagi jahilun, yang akan katanya sama-sama jahil. Kalau jahiliyah ini apa sifatnya, kondisinya, kalau jahilun orangnya. Dan itu betul-betul Allah SWT yang memberikan istilah itu. Empat tempat yang bicara tentang jahiliyah apa saja, insyaallah nanti akan kita bahas. Nah, kita bahas dulu. Kenapa tema jahiliyah harus dibahas? Apa sih pentingnya? Sekali lagi, bukankah ini kisah masa lalu? Bukankah ini kejadian yang sudah berlalu? Ternyata tidak. Jadi dalam sejarah itu ada kaidah, ada rumus at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulang dirinya. Sejarah akan berulang. Sebab akibatnya, urutan peristiwanya akan berulang. Yang berbeda hanya zaman terjadinya, waktu terjadinya, dan pelakunya saja. Tapi sebab akibatnya pasti sama. Artinya apa? Kalau dulu ada bangsa yang diazab oleh Allah, ada bangsa yang dihilangkan oleh Allah, bahkan sampai sekarang tidak ada sisanya kecuali cuma sisa-sisa bangunannya. Misalnya kaum Ad, kaum Tsamud, itu mereka sebuah bangsa yang dibinasakan oleh Allah, tidak tersisa dari mereka sama sekali. Tapi kalau mau lihat peninggalannya masih ada. Bangunan yang dulu pernah mereka buat, bangunan yang dulu pernah mereka tinggali, sampai hari ini masih ada. Karena kaum Tsamud, kaum Ad ini mereka orang-orang hebat, orang-orang yang masya Allah ahli bangunan mungkin. Jadi yang mereka buat bukan rumah seperti kita hari ini, tapi gunung, batuan, diukir, dibuat sedemikian rupa untuk menjadi tempat tinggal. Jadi keren. Jadi betul-betul gunung, bukit, bebatuan itu mereka buat sedemikian rupa menjadi tempat tinggal mereka, menjadi perkampungan untuk mereka tinggal. Dengan kemampuan yang hebat begitu, hari ini juga sama kan. Betapa teknologi hari ini sangat luar biasa dahsyat. Dari mulai yang urusan sederhana sampai urusan yang digunakan untuk sesuatu tujuan yang lebih besar, menjadi negara yang super power atau yang lain. Hebat, sama-sama hebat. Tapi anak hal itu kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi lihat, mereka pernah ada dan mereka hari ini hilang, betul-betul Allah hapuskan. Artinya apa? Kehebatan manusia saat itu hari ini dimiliki juga manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang punya kemampuan untuk membuat teknologi tertentu. Tetapi kalau manusia hari ini menjalani peran seperti mereka, melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, bisa jadi manusia hari ini akan mengalami nasib yang sama. Itu maksudnya at-tarikh yu'idu nafsahu. Kalau perbuatannya sama, meskipun beda zaman, pelakunya beda, maka Allah akan berbuat dengan perbuatan yang sama. Karena sunnatullah la tabdila li khalqillah, tidak ada yang mengganti, walan tajida li sunnatillahi tabdila, sunnatullah tidak akan pernah diganti sampai hari kiamat. Nah, itu masalahnya. Jadi orang melakukan perbuatan A, akibatnya B. Kalau perbuatan yang sama ini dilakukan oleh orang lain, melakukan perbuatan A, maka dia akan mendapatkan akibat B. Nah, itu dan sunnatullah. Ya. Tetapi secara istilah jahiliyah ini satu tatanan masyarakat, satu kondisi masyarakat yang mereka jauh dari wahyu, jauh dari panduan wahyu, jauh dari kenabian. Jadi jahiliyah bukan satu zaman saja, bukan. Memang jahiliyah yang kita kenal dalam sirah adalah masa di mana rentang waktu antara setelah Nabi Isa masa kenabiannya selesai, kemudian waktu jeda itu sampai zaman Nabi sebelum diutus, itu namanya masa jahiliyah. Jadi sepanjang itu berapa abad itu jaraknya antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW kan sekitar 5 abad, 500 tahun. Jadi Nabi Isa itu tugasnya berapa tahun menjadi Nabi, menjadi Rasul, kemudian beliau diangkat. Nah, setelah beliau diangkat, maka biasanya kalau setelah kenabian, ibarat kalau kita buat grafik dari masa kelam, kemudian nanti sampai puncaknya adalah kehadiran seorang Rasul, kehadiran seorang utusan. Maka kalau utusan ini sudah selesai, kalau sudah di puncak, mau kamu pasti turun. Kan sunatullah begitu, nggak mungkin orang di puncak terus menginap di sana, tinggal di sana, nggak mungkin.
Nanti begitu menurun, sudah sampai paling bawah, pasti akan pelan-pelan menanjak. Itu sudah sunnatullah. Tapi masalahnya lagi, masa menanjak ini, masa mendaki ini biasanya lebih panjang daripada masa berada di puncak. Dimanapun nanti akan berlaku. Kalau satu masa itu sudah mencapai puncak, biasanya di puncaknya tidak akan lama. Ada kan gitu. Rasulullah, Islam itu mengalami masa puncak kejayaannya adalah setelah Rasulullah SAW. Maksudnya di masa Rasulullah SAW itu puncak Islam. Walaupun tidak ditandai dengan perluasan Islam di mana-mana, tetapi puncak wahyunya adalah di Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah sudah wafat, wahyu sudah habis, mulai pelan-pelan. Bahkan nanti ulama Islam menyebutkan fitnah-fitnah itu muncul adalah setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibarat Umar itu adalah pintunya, begitu pintunya sudah jebol, maka fitnah-fitnah mulai masuk. Dan betul ya, nanti di zaman Khalifah Utsman setengah dari pemerintahannya sangat makmur, sangat sejahtera, setengah sisanya adalah konflik di mana-mana. Sampai ujungnya Khalifah radhiyallahu anhu terbunuh. Zaman Ali juga melanjutkan konflik tersebut. Karena melihat jahiliyah ini adalah satu kondisi masyarakat, satu tatanan masyarakat yang mereka jauh dari panduan wahyu, maka disebut masa jahiliyah. Terus apa pentingnya kita belajar mengetahui tentang jahiliyah ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan kalimatnya dalam bahasa Arabnya, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan. Sesungguhnya buhul-buhul Islam, tali-tali Islam ini akan terurai satu persatu. Kapan? Idza nasha'a fil Islam, ketika ada seseorang yang tumbuh dalam masa Islam tetapi la ya'riful jahiliyah, tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Sekali lagi, sesungguhnya kalau Islam itu ibarat sebuah ikatan yang kuat, sebuah sesuatu yang terikat dengan sangat kuat. Nah, maka ikatan ini, buhul-buhulnya ini, talinya ini akan terlepas satu persatu, sehingga tidak kokoh lagi. Kalau sudah talinya terlepas satu persatu yang membuatnya dia kuat, kokoh, kemudian terlepas satu persatu, maka sudah tidak kuat lagi. Kapan itu tali simbol-simbol Islam, buhul-buhul Islam ini terlepas? Ketika ada seseorang yang hidup dalam Islam, dia beragama Islam. Kalau ditanya saya Islam, tetapi la ya'riful jahiliyah, dia tidak pernah mengenal jahiliyah. Atau nanti dalam hadis yang lain dikuatkan oleh hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman. Ibaratnya jahiliyah ini adalah keburukan, jahiliyah ini adalah kegelapan. Jadi Hudzaifah bin Yaman datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, kana nas, para sahabat orang-orang datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan dan kebaikan. Ya Rasulullah, apa itu kebaikan? Ya Rasulullah, apa yang baik? Akan mereka bisa melakukannya. Tetapi aku datang kepada Rasulullah bertanya tentang keburukan. Kenapa begitu? Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir jatuh ke dalam keburukan itu. Jadi kalau orang yang dia kenal cuma satu sisi saja yang baik, sementara sisi yang tidak baik dia tidak pernah kenal. Ibaratnya begini, dia tahu benda-benda yang halal, kalau sudah dibuka bisa buahnya, tetapi yang haram dia tidak tahu. Makanan, minuman yang haram dia tidak tahu. Maka yang ada adalah khawatir begitu dia mendapati, oh ini sama dengan minuman A yang halal, oh bentuknya sama, cuma mereknya saja yang berbeda, warnanya juga sama, oh berarti ini boleh. Padahal walaupun bentuknya sama, warnanya sama, kemudian tulisannya bisa jadi mereknya sama, tetapi yang satu halal, yang satu haram bisa jadi. Kalau orang tidak kenal jahiliyah, sisi buruk dari masa ini tidak dikenali, maka dia tidak akan bisa menghindarinya. Kalau kita jalan misalnya dari masjid jalan keluar sana, kalau ada beberapa polisi tidur, ada beberapa lubang misalnya, orang dengan santainya jalan saja kecepatan penuh misalnya, ada polisi tidur berapa? Kalau orang sini yang tinggal di sini hafal, dari masjid ke sana polisi tidurnya ada berapa? Oh ada 2 kali, maka dia akan hati-hati. Jadi begitu pentingnya jahiliyah. Kalau kita bawa ke masa hari ini, betapa banyak kan orang tua kita yang Islamnya Islam, orang tua kita, sesepuh-sepuh kita, mereka Islam, mereka beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi ternyata Islam yang mereka dapatkan ya sebatas Islam tadi. Mereka tidak tahu betul, tidak mengenal betul Islam dengan baik. Akhirnya begitu kita datang dengan Islam yang benar misalnya kan, karena tidak sama dengan yang mereka pernah ketahui, karena tidak sama dengan yang pernah mereka dengar, akhirnya ditolak, akhirnya tidak diterima. Kurang lebihnya begitu. Kurang lebih itu perumpamaan-perumpamannya. Ya, jadi itu pentingnya mengenal masa jahiliyah. Kemudian kita akan melihat kondisi jahiliyah seberapa buruk sebenarnya. Di hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, dalam masa jahiliyah ini Rasulullah SAW bersabda, hadisnya cukup panjang, tetapi intinya dari kalimat paling bawah, innallaha nadhara ila ahli ardi. Di masa itu, di masa jahiliyah itu, Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi. Fama qatahum arabahum wa ajamahum. Jadi ketika di masa jahiliyah tersebut, masa mereka jauh dari panduan wahyu, Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi dan Allah marah, Allah murka kepada mereka. Di hadis ini Rasulullah SAW menggunakan kata makatan itu kalau marahnya bukan marah biasa. Jadi marah itu kan ada ghadab, marah, kemudian makatan itu marah juga, tapi marahnya dikatanya lebih dahsyat. Jadi pada orang mengamuk dan mengamuknya ada pol-polan, marah disertai kebencian. Pokoknya kalau pengen dilibas saja, kecuali hanya menyelamatkan mereka saat itu tidak diperlakukan seperti umat-umat yang pernah Allah binasakan. Illa baqaya min ahli ardi, kecuali Allah tidak murka kepada sebagian dari penduduk bumi. Artinya sebagian besarnya Allah murka kepada mereka, hanya sebagian kecilnya saja yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Baqaya min ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang tersisa dari ahli kitab. Ahli kitab itu mereka yang mendapatkan kitab dari langit, kitab samawi dari langit, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka disebut ahli kitab. Allah murka kepada semuanya kecuali hanya kepada mereka yang tersisa dari ahli kitab, dan mereka masih memegang teguh milah atau agama Nabi Ibrahim yang lurus, keyakinan Nabi Ibrahim.